Hai, selamat pagi. Saya Evi Sayono. Di pagi hari ini, saya akan membagikan video kedua tentang bagaimana cara merencanakan pembelajaran terdiferensiasi untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 dengan topik bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah teks pendek. Pada video ke-1, saya telah menginformasikan bahwa saya terlebih dahulu melakukan kegiatan pre-assessment atau penilaian formatif membaca sebelum saya mulai mengajar. Berdasarkan hasil penilaian formatif, saya mengetahui bahwa siswa saya di kelas memiliki 2 kesiapan membaca yang berbeda. Pada kelompok 1, siswa saya masih sangat membutuhkan bantuan guru agar mereka dapat mengidentifikasi gagasan pokok. Pada kelompok 2, siswa saya sudah dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah teks. Pada video ke-1, saya telah menginformasikan bagaimana caranya guru dapat merencanakan kegiatan belajar atau mini lesson untuk kelompok 1. Pada video kedua ini, teman-teman akan mendengarkan bagaimana caranya teman-teman dapat merencanakan pembelajaran terdiferensiasi untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 bagi siswa yang ada pada kelompok kesiapan kedua, di mana siswa pada kelompok kedua ini sudah dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan juga gagasan pendukung pada sebuah teks pendek. Agar mendapatkan informasi secara lebih utuh, saya menyarankan agar teman-teman dapat terlebih dahulu mendengarkan video bagian ke-1. Teman-teman dapat melihat ke description box di bawah ini untuk mendapatkan link agar teman-teman dapat langsung bisa klik dan menonton video bagian ke-1. Sebagai informasi, nantinya akan ada video ketiga yang akan menampilkan simulasi, di mana saya akan melakukan kegiatan bermain peran bagaimana caranya mengajarkan kegiatan pembelajaran terdiferensiasi untuk mengajarkan kegiatan membaca dengan topik bahasan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung apabila kita memiliki siswa dengan kesiapan membaca yang berbeda. Baik teman-teman, sebelum kita mulai mendengarkan bagaimana caranya merencanakan pembelajaran untuk pembelajaran terdiferensiasi untuk mengajarkan cara membaca dengan kesiapan membaca siswa yang berbeda-beda. Jika teman-teman baru di kanal YouTube saya ini, saya mohon perkenannya untuk mengklik tanda subscribe dan juga tanda lonceng, sehingga ketika saya mengupload video-video baru yang terkait dengan strategi pembelajaran, maka teman-teman akan dapat dengan sendirinya terupdate. Jika teman-teman berkenan, teman-teman juga boleh mengklik tanda like dan juga memberikan saran, feedback, dan komentar di kolom komentar. Baik teman-teman, jika teman-teman merasa bahwa akan ada banyak guru lain yang bisa memetik manfaat dari video perencanaan pembelajaran dengan strategi pembelajaran terdiferensiasi ini, maka monggo loh kalau teman-teman mau mengklik tanda share, kemudian share link video ini ke kolega-kolega yang lain. Atau bisa juga klik share, kemudian share link video ini di sosial media yang teman-teman punya. Baik teman-teman, mari kita mulai. Selamat mendengarkan. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya kita dapat merencanakan kegiatan belajar atau mini lesson untuk kelompok 2, yaitu kelompok yang sudah bisa mengidentifikasi gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mengajarkan membaca bagi kelompok 2. Ini langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam mini lesson kita ya. Jadi, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari teks pendek yang sesuai. Nah, karena ini adalah kelompok 2, mungkin kita bisa memilih teks pendek yang terdiri atas 2, 3, atau 4 paragraf ya, karena mereka sudah siap. Nah, berikutnya sebelum mengajar kita akan membahas kosakata penting bersama dengan siswa. Kita lihat dulu teksnya, kita lihat kemudian kosakata apa yang penting di situ, dan kalau memungkinkan kita bisa mencari gambar atau benda real untuk menjelaskan kosakata tersebut. Ini juga bisa dilakukan untuk kelompok 1 tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah membaca bersama sebuah paragraf dan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Berikutnya, mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan cara meringkasnya menggunakan grafik pengorganisasi atau graphic organizers jenis jaring laba-laba. Nah, ini jenis jaring laba-laba, graphic organizersnya seperti ini ya.
Baik teman-teman, ini adalah langkah pertama ketika kita bersama dengan siswa dan akan memulai mini lesson. Karena saya akan menggunakan teks pendek yang akan menginformasikan tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya, maka ada beberapa gambar yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah ini. Saya akan membahas kata herbivora. Kemudian saya akan menunjukkan gambar ini kepada anak-anak. Saya akan bertanya pada anak-anak, anak-anak, apakah kamu lihat apa yang sedang dilakukan oleh hewan ini? Hewan ini apa namanya? Iya, ini kambing. Dia sedang makan apa ya? Rumput, betul sekali. Nah, rumput ini adalah tumbuhan. Jadi, hewan yang memakan tumbuhan itu disebut dengan herbivora. Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah gambar pertama. Kemudian saya akan membahas gambar kedua. Nanti kita bisa pilih gambar yang lebih ramah ya, karena ini agak serem sih memang. Tapi saya nggak bisa cari gambar yang lain, yang lain malah lebih serem, jadi saya gunakan yang ini. Nah, saya akan bertanya pada siswa, ini hewan apa namanya? Ini hewan singa. Nah, singa itu sedang mencoba membangsa hewan lain, namanya rusa. Nah, hewan ini disebut dengan predator atau karnivora. Jadi karnivora adalah hewan yang memangsa hewan lainnya. Jadi saya akan memberikan pertanyaan kepada siswa, biarkan siswa yang menjawab. Kemudian baru di akhir saya akan menyimpulkan bahwa karnivora adalah hewan yang memangsa hewan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hewan omnivora. Saya akan bertanya terlebih dahulu apakah pernah lihat hewan ini atau tidak. Nah, hewan ini namanya musang. Nah, kita kasih tahu ini musangnya ini lagi makan leher ayam nih. Lalu musangnya juga sedang memakan kopi. Ayam itu adalah hewan lain. Kopi adalah tumbuhan. Jadi musang memakan hewan lain, tapi juga memakan tumbuhan juga. Nah, hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain disebut dengan omnivora. Tapi kita akan menanyakan kepada siswa ya, dengan cara bertanya, kemudian nanti di akhir baru kita bisa simpulkan. Jadi hewan yang memakan tumbuhan dan hewan disebut hewan apa? Nanti siswa menjawab. Nah, selanjutnya, karena di teks yang akan digunakan itu membahas tentang jenis-jenis gigi ya, bentuk giginya, saya akan menginformasikan pada siswa di kelompok 2 bahwa ini namanya gigi geraham. Gigi geraham itu besar-besar karena fungsinya untuk mengunyah tumbuhan. Nah, ini disebut dengan gigi geraham. Nah, ini gigi geraham biasanya ada pada sapi atau kambing ya. Nah, ini gigi geraham yang fungsinya untuk mengunyah. Kemudian ini adalah gigi predator atau gigi karnivora. Kita bisa tanya ke anak, apa yang kamu perhatikan dari giginya ini? Iya, kelihatannya tajam ya, dan seterusnya. Lalu, ini juga, apa persamaannya antara harimau dengan serigala? Oh iya, giginya tajam. Ini namanya gigi taring. Gigi taring itu tajam dan kuat. Kenapa gigi taringnya tajam dan kuat? Karena mereka memangsa hewan lain. Untuk mencabik-cabik daging hewan lain, maka mereka memerlukan gigi taring yang tajam dan kuat. Nah, kata penting yang selanjutnya akan saya bahas adalah gigi seri. Nah, di sini gigi seri itu dimiliki oleh omnivora. Karena omnivora itu memakan hewan dan juga tumbuhan lain, maka bentuk giginya dia komplit ya. Mereka punya gigi seri. Nah, yang dimaksud dengan gigi seri itu apa? Nah, gigi seri itu adalah satu set gigi yang jumlahnya sama, bentuknya sama, antara gigi yang atas dan gigi yang bawah. Itu kenapa disebut seri? Karena sama antara gigi atas dan gigi bawah. Di mana omnivora itu punya gigi taring dan juga omnivora punya gigi geraham. Nah, tadi seperti diinformasikan, gigi geraham itu digunakan untuk mengunyah makanan berupa tumbuhan, sementara gigi taring digunakan untuk mencabik-cabik makanan yang berupa hewan lain. Setelah kita membahas kosakata, kemudian kita akan memberikan siswa lembar kerja. Lembar kerjanya itu akan terdiri dari beberapa buah paragraf ya. Nah, langkah awalnya kita akan membahas bersama dengan siswa paragraf pertama berikut ini. Jadi setiap siswa akan mendapatkan masing-masing satu lembar kerja. Jadi semua siswa akan memegang bacaan yang sama ya. Pertama-tama kita akan membacanya terlebih dahulu, gurunya akan membaca terlebih dahulu. Jadi seperti ini, saya akan bacakan teksnya. Hewan dan bentuk giginya. Hewan dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan jenis makanannya, yaitu karnivora atau hewan pemakan daging, herbivora atau hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora, hewan pemakan segala. Setelah kita selesai membacakannya untuk anak,
untuk modeling ya, bagaimana cara membaca dengan intonasi dan lain-lain dengan tepat. Kita kemudian akan menunjuk 2 atau 3 orang siswa untuk membaca paragraf ini secara bergantian, secara nyaring. Setelah itu, setelah selesai membaca bergantian, kita akan meminta semua siswa untuk membaca ulang secara senyap. Selama membaca, kita akan meminta siswa untuk menggarisbawahi informasi-informasi atau kata-kata penting yang mereka baca pada teks ini. Nah, setelah itu, setelah mereka selesai membaca senyap, kita akan membahas kosakata penting. Kita bisa bertanya pada siswa, oke anak-anak, tadi ketika kalian membaca, ada kosakata penting apa? Biarkan anak menjawab, lalu kemudian kita akan coba menghubungkan kosakata penting itu dengan sesi membahas kosakata yang tadi di awal kegiatan mini lesson. Nah, seterusnya, kemudian setelah kita membahas informasi penting tersebut, kita akan bertanya kepada siswa kita. Ceritakan hal yang siswa anggap paling penting pada teks ini. Kita bertanya pada siswa, lalu beri kesempatan mereka untuk menjawab. Tampung semua jawaban siswa, jangan disalahkan dulu. Baru kemudian, atau jangan dibenarkan dulu juga. Tampung semua, baru kemudian kalau ada papan tulis, kita bisa menuliskan jawaban siswa di papan tulis ya. Tapi kalau tidak ada, cukup didiskusikan saja juga tidak apa-apa. Baru kemudian kita yang akan menyimpulkan, sebagai guru kita akan menyimpulkan. Jadi anak-anak, hal yang paling penting yang ingin disampaikan oleh paragraf ini adalah bahwa ada 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. Nah, informasi inilah yang disebut dengan gagasan pokok. Nah, kita kasih tahu bahwa ini adalah gagasan pokoknya. Kemudian kita bisa meminta siswa untuk menuliskan di kertas mereka masing-masing. Jadi anak-anak, gagasan pokoknya adalah 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. Silakan ditulis di kertas kalian masing-masing ya. Seperti itu. Lalu, kita akan melanjutkan kegiatan dengan menanyakan kepada siswa kita. Informasi lain apa sih yang penting yang memberikan penjelasan lebih lanjut kepada pernyataan 3 jenis hewan berdasarkan makanannya? Informasi apa lagi yang ada di situ? Diskusikan bersama dengan siswa, kemudian kita akan menginformasikan pada siswa bahwa ini loh yang dimaksud dengan gagasan pendukung. Lalu, selanjutnya kita bisa meminta siswa untuk menuliskan gagasan-gagasan pendukung tersebut di kertas mereka masing-masing. Nah ini ya, gagasan pendukungnya adalah karnivora, herbivora, omnivora. Baik teman-teman, setelah tadi kita memberikan paragraf pertama, selanjutnya kita akan membahas paragraf kedua bersama dengan siswa ya. Nah ini paragraf keduanya bunyinya, hewan herbivora hanya memiliki gigi yang rata untuk mengunyah. Mereka tidak memiliki gigi taring. Gigi hewan herbivora berupa gigi geraham yang rapat. Gigi geraham ini digunakannya untuk mengunyah dan melumatkan makanan yang berupa tumbuhan. Contoh hewan herbivora adalah sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Nah selanjutnya, setelah kita membacakan satu paragraf full, kita bisa minta kepada siswa secara bergantian untuk membaca paragraf ini secara nyaring. Bisa kita tunjuk 2 atau 3 siswa ya untuk membaca kalimat pada paragraf kedua ini. Nah, ketika siswa membaca ulang, maka kita bisa meminta siswa untuk sekaligus menggarisbawahi kata-kata atau hal-hal yang penting pada paragraf kedua ini. Baru kemudian kita akan meminta siswa membaca senyap ya, atau bisa dibalik. Siswa akan membaca senyap setelah guru membaca, kemudian siswa secara bergantian membaca. Baru yang ketiga, kita akan meminta siswa untuk membaca secara senyap sambil menggarisbawahi. Setelah membaca secara senyap selesai, kita bisa bertanya kepada siswa tentang kosakata penting ya. Tadi kosakata penting apa yang ada di paragraf ini? Lalu kita bahas. Kita merujuk kepada kosakata yang sudah dibahas di awal sesi tadi. Kita lanjut. Nah, kemudian setelah kita membahas kosakatanya ulang, kita akan bertanya lagi kepada siswa. Anak-anak, coba ceritakan kepada ibu dalam 1 kalimat saja ya. Ceritakan hal penting dari teks ini. Nah, kita akan menampung semua jawaban siswa, lalu kita akan diskusikan bersama siswa. Baik, anak-anak,
Hal yang penting yang terdapat dalam paragraf ini adalah paragraf ini bercerita tentang bentuk gigi hewan herbivora. Nah, ini yang disebut dengan gagasan pokok ya anak-anak ya. Seperti itu. Nah, kita informasikan gagasan pokoknya. Bentuk gigi hewan herbivora itu rata karena digunakan untuk mengunyah. Kita informasikan gagasan pokoknya kepada siswa. Nah, kemudian kita akan meminta siswa untuk menuliskan gagasan pokok yang tadi sudah didiskusikan di kertas mereka masing-masing. Nah, kemudian kita akan bertanya lagi kepada siswa, informasi lain apa sih yang ada dalam paragraf ini yang memberikan penjelasan lebih lanjut kepada pernyataan gagasan pokok tadi? Tadi kan gagasan pokoknya adalah gigi hewan herbivora itu rata karena digunakan untuk mengunyah. Ada informasi lain tidak yang dapat mendukung pernyataan ini? Kita tanya pada siswa, biarkan siswa menjawab lalu kita diskusi. Sampai nanti kita menyimpulkan dan memberitahukan pada siswa bahwa oke, ada informasi lain ya, informasi lainnya berupa gigi geraham herbivora itu rapat. Kemudian makanan herbivora adalah tumbuhan. Dan contoh hewan herbivora adalah sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Ini loh yang dimaksud dengan gagasan pendukung. Gitu. Kita kasih tahu kepada siswa ya. Lalu kita akan meminta siswa untuk menuliskan gagasan pendukung ini di kertas mereka masing-masing. Baik teman-teman, setelah kita selesai membahas paragraf kedua, maka kita akan memberikan kesempatan pada siswa untuk membahas paragraf ketiga. Kita terlebih dahulu memberikan paragraf ketiga ya. Kemudian kita sebagai guru dapat memodelkan kepada siswa dengan membacakan paragraf 3 ini terlebih dahulu. Kita sebagai guru akan membaca dengan intonasi yang tepat, sesuai dengan tanda baca dan seterusnya. Setelah kita selesai membaca, maka kita akan meminta siswa secara bergantian membaca paragraf ini secara nyaring. Kita bisa tunjuk 2 atau 3 orang siswa yang belum mendapat kesempatan untuk membaca ya. Usahakan semua siswa di kelompok 2 ini bisa punya giliran untuk membaca. Nah, selanjutnya setelah mereka membaca paragraf ini secara nyaring dan bergantian, kita akan meminta siswa untuk kembali membaca paragraf ini secara senyap. Masing-masing membaca secara senyap. Nah, selama membaca kita bisa minta siswa untuk menggarisbawahi hal-hal yang mereka anggap penting dari teks ini. Setelah selesai, mungkin kita bisa beri 1 atau 2 menit ya untuk membaca. Kita kemudian akan membahas bersama kosakata penting dari paragraf ini. Misalnya ada kosakata apa yang tadi muncul di paragraf ini. Misalnya kata predator, pemangsa, taring, mencabik. Nah, ini kita bahas ulang. Kita dapat merujuk kembali kepada sesi yang tadi dilakukan di awal pertama kali ketika membaca, sebelum membaca ya, kita bisa refer ke situ. Langkah selanjutnya, kita kemudian akan bertanya kepada siswa. Kita bisa bertanya seperti ini. Anak-anak, coba ceritakan kepada Ibu Evi, hal paling penting dari teks ini itu apa sih? Ceritakan dalam 1 kalimat singkat ya. Nah, kita berikan pertanyaan seperti itu kepada siswa, kemudian beri kesempatan kepada siswa untuk menjawab. Tampung semua jawaban siswa terlebih dahulu, jangan disalahkan atau jangan dibenarkan terlebih dahulu. Ditampung saja semua, kalau ada papan tulis, kita bisa menuliskan semua jawaban siswa di papan tulis. Nah, kemudian kita akan berdiskusikan dengan siswa bahwa paragraf ini menceritakan tentang karnivora adalah predator yang memangsa hewan lain. Nah, hal paling penting yang diceritakan oleh paragraf ini, itu loh yang dimaksud dengan gagasan pokok. Kemudian kita bisa meminta siswa untuk menuliskan gagasan pokoknya. Nah, ini gagasan pokoknya ya, karnivora adalah predator yang memangsa hewan lainnya. Setelah itu kita akan melanjutkan diskusi. Kita kemudian akan bertanya kepada siswa, apakah ada informasi lain dalam teks ini yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap gagasan pokok tadi? Kan tadi gagasan pokoknya adalah karnivora adalah predator. Nah, informasi lain apa yang juga penting yang dapat mendukung pernyataan karnivora adalah predator? Kemudian kita diskusikan pada siswa bahwa informasi tambahan atau informasi lain yang penting
yang mendukung pernyataan karnivora adalah predator. Ini loh yang dimaksud dengan gagasan pendukung, gitu ya. Bahwa gagasan pendukungnya ada dua, yaitu yang pertama, karnivora mempunyai gigi taring yang kuat dan tajam. Lalu gagasan pendukung kedua, gigi taring digunakan untuk mencabik daging mangsanya. Nah, setelah kita simpulkan bahwa ini adalah gagasan pendukung, kita akan meminta siswa untuk menuliskan gagasan pendukung ini pada kertas mereka masing-masing. Nah, ini adalah akhir dari pembahasan paragraf ketiga bersama dengan siswa. Setelah kita selesai membahas paragraf ketiga, maka kita akan bersama-sama dengan siswa membahas paragraf berikutnya, yaitu paragraf keempat. Kita akan meminta siswa untuk memperhatikan paragraf keempat ini ya. Nah, langkah pertama, kita sebagai guru dapat terlebih dahulu memodelkan bagaimana cara membaca yang baik. Kita akan membaca terlebih dahulu, kita akan membaca dengan intonasi yang baik sesuai dengan tanda baca dan seterusnya. Nah, setelah kita selesai membaca, kita akan meminta siswa lain yang belum mendapatkan giliran untuk membaca paragraf keempat ini secara bergantian, secara nyaring. Selanjutnya, kita akan minta siswa membaca ulang paragraf keempat ini secara senyap. Selama membaca, kita akan meminta siswa untuk menggarisbawahi hal-hal yang penting yang ada di paragraf keempat ini secara senyap, sendiri-sendiri. Nah, setelah selesai, kita akan mendiskusikan bersama dengan siswa. Kosakata penting apa sih yang muncul di bagian paragraf keempat ini? Kita diskusikan, kemudian kita dapat merujuk kepada kegiatan membahas kosakata yang tadi ditunjukkan di awal kegiatan mini lesson. Ya, pura-puranya ini yang digaris bawahi. Kita bisa meminta siswa untuk menginformasikan juga. Tadi kamu informasi penting apa yang kamu garis bawahi? Kita bisa minta 1-2 siswa untuk menginformasikan apa yang sudah digaris bawahi oleh mereka. Baik teman-teman, berikutnya ini akan sedikit berbeda ketika siswa membahas paragraf 1 sampai 3 ya. Langkah berikutnya kalau di paragraf 4 itu, setelah siswa selesai membaca senyap, maka kita akan meminta siswa untuk mendiskusikan gagasan pokoknya bersama dengan pasangannya selama 1 atau 2 menit. Ini seperti pair, pair and share ya. Jadi anak-anak bisa bekerja secara berpasangan, kemudian mereka mendiskusikan gagasan pokok menurut mereka berdua. Kasih mereka 1 atau 2 menit ya untuk mendiskusikan. Baru setelah selesai diskusi, kita dapat menunjuk 1 atau 2 pasangan untuk menginformasikan gagasan pokok yang sudah mereka diskusikan. Lalu kemudian kita jangan menyalahkan atau membenarkan, kita tampung dulu semua jawaban dari setiap pasangan. Baru kemudian setelah selesai semua, kita akan menginformasikan jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar, gagasan pokoknya apa sih gitu. Baru kemudian kita menginformasikan gagasan pokoknya misalnya ini. Gagasan pokoknya adalah omnivora memakan daging dan tumbuhan. Gagasan pendukungnya punya gigi seri. Lalu gagasan pendukung 2 punya gigi taring untuk mencabik daging. Dan juga punya gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, setelah guru menyimpulkan dan menginformasikan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, maka kita akan meminta siswa untuk menuliskan jawaban ini pada kertas mereka masing-masing. Nah, teman-teman, setelah siswa membahas keseluruhan paragraf dari teks pendek yang kita perkenalkan, maka langkah terakhir adalah kita akan meminta mereka membaca keseluruhan teks ini yang terdiri dari 4 paragraf. Kita akan meminta mereka membaca secara senyap. Jadi, langkah akhirnya adalah secara senyap, kita akan meminta siswa membaca teks pendek secara utuh dan tidak lagi per paragraf ya. Guru kemudian bersama-sama dengan siswa mulai menuliskan informasi yang dibaca, yang tadi sudah dibaca, dengan menggunakan pengorganisasi grafis atau graphic organizers berjenis jaring laba-laba. Nah, berikut adalah caranya, bagaimana cara menuliskan informasi atau meringkas informasi dalam pengorganisasi grafis. Baik, teman-teman, ini adalah langkah-langkah bagaimana cara mengajarkan siswa menuliskan ringkasan dengan menggunakan pengorganisasi grafis jenis jaring laba-laba atau spider web ya. Yang pertama adalah kita akan meminta siswa membuat satu lingkaran besar di tengah-tengah kertas mereka ya, bisa kertas kosong.
Kemudian lingkaran pertama ini akan diisi tentang topik utama dari teks. Keseluruhan teks ini bercerita tentang apa sih? Lalu kita mencontohkan dulu ya, kita contohkan dulu. Kalau ada papan tulis, kita bisa membuat sebuah lingkaran besar di papan tulis, kemudian kita bertanya pada siswa. Tadi teks ini bercerita tentang apa sih, Nak? Keseluruhan teks ini? Nah, setelah siswa menjawab, misalnya jawabannya seperti ini ya. Gigi yang dimiliki oleh hewan berjenis herbivora, karnivora, dan omnivora. Setelah siswa menjawab seperti itu, kita bisa menuliskan di papan tulis di dalam lingkarannya. Nah, setelah itu kita akan meminta siswa untuk menceritakan topik-topik atau gagasan pokok dari tiap paragraf yang sudah mereka baca tadi. Gitu ya. Misalnya ini, ada gigi herbivora. Nah, ketika menceritakan tentang gigi herbivora, ini tulis aja gigi herbivora 1. Baru kemudian guru akan melanjutkan dengan bahwa gigi herbivora itu adalah gigi geraham. Dan bahwa gigi geraham ini fungsinya adalah untuk mengunyah makanan. Nah, kemudian kita bisa minta siswa untuk berkontribusi ya. Tadi kan guru udah mengerjakan yang bagian gigi herbivora. Selanjutnya, kita bisa minta siswa untuk berkontribusi. Gigi apa lagi nih yang ada di sini nih? Minta siswa jawab. Setelah siswa jawab, kemudian kita tulis di sini, di lingkaran yang berikutnya ya. Nah, kemudian kita akan minta siswa menyalin di kertas mereka sendiri, lalu melengkapi semua lingkaran-lingkaran lain, agar semua informasi yang terdapat dalam teks itu bisa semuanya tertulis. Seperti itu. Nah, kalau semua itu sudah selesai dilakukan, sudah selesai ya, teks tentang herbivora, omnivora, dan karnivora, maka sebagai guided practice atau tahapan berlatih sendiri, maka kita bisa memberikan siswa teks non-fiksi lain. Ya, kita bisa memberikan siswa teks non-fiksi lain, lalu minta mereka untuk melakukan langkah-langkah yang tadi sudah dilakukan. Misalnya, pertama, membaca teks secara senyap, 1 paragraf penuh. Yang kedua, membaca ulang teks secara senyap, tapi kali ini sambil menggaris bawah. Yang ketiga, minta mereka mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks yang kedua ini, teks yang baru. Selanjutnya, langkah terakhir, minta mereka untuk meringkas teks kedua yang baru saja mereka baca secara mandiri ke dalam bentuk ringkasan menggunakan pengorganisasi grafis atau graphic organizers jenis jaring laba-laba. Jadi gunakan teks baru ya teman-teman dengan topik yang baru. Bisa menggunakan teks yang terkait dengan IPS misalnya ya, kalau tadi kan teksnya terkait dengan IPA. Lalu teks kedua yang mau mereka kerjakan sendiri bisa dikaitkan dengan pelajaran lain. Nah, bagaimana caranya kita sebagai guru bisa mengajari 2 kelompok yang berbeda di kelas di hari dan jam yang sama? Nah, begini caranya teman-teman ya. Ini rencana mengajarnya. Jadi tadi ada 2 kelompok dengan kesiapan membaca yang berbeda. Kelompok 1 adalah kelompok siswa yang masih membutuhkan bantuan, yang belum bisa mencari gagasan pokok atau gagasan pendukung sendiri. Lalu kelompok 2 adalah kelompok siswa yang sudah bisa mengenali gagasan pokok. Nah, di 15 menit pertama, guru akan bersama-sama dengan kelompok 1. Di kelompok 1, guru akan memberikan mini lesson, mencari topik pada kalimat, dan mencari gagasan pokok serta gagasan pendukung pada sebuah paragraf pendek. Lalu, kelompok 2-nya sama siapa? Kelompok 2-nya, di 15 menit pertama ini, mereka akan bekerja secara mandiri. Mereka akan menyusun kalimat dengan menggunakan kosakata dari pelajaran IPA, tapi dengan menggunakan papan permainan ular tangga. Ini kegiatan menulis ya. Nah, karena ini adalah kelompok yang sudah bisa mengenali gagasan pokok, mungkin kita bisa menuliskan kalimat acaknya itu kalimat yang lebih kompleks, misalnya kalimat majemuk atau kalimat majemuk bertingkat yang ada di papan permainan ular tangganya. Jadi kelompok 2 sendirian ya, mandiri. Kelompok 1 bersama dengan guru. Ini 15 menit pertama. Lalu 15 menit kedua, nah, tadi kan kelompok 1 bersama dengan guru, sudah diajarin, dikasih mini lesson, 15 menit aja, jangan lama-lama, karena mini lesson cukup pendek.
Nah, setelah guru selesai memberikan mini lesson, maka siswa pada kelompok 1 akan bermain ular tangga sekarang, sendirian, mandiri. Nah, mereka juga akan menyusun kalimat acak di papan permainan ular tangga. Perbedaannya adalah kalimat yang ada untuk kelompok 1 kita bikin lebih simple. Kalau kelompok 2 tadi kalimat yang di ular tangganya itu adalah kalimat majemuk atau kalimat majemuk bertingkat, maka untuk kelompok 1 kita bisa tulis kalimatnya kalimat tunggal saja, lebih simpel. Lalu gurunya kemana? Kan dia tidak bersama dengan kelompok 1 lagi. Nah, gurunya pindah sekarang ke mejanya kelompok 2. Guru akan memberikan mini lesson bagaimana caranya mencari gagasan pokok serta gagasan pendukung pada sebuah teks pendek yang terdiri dari 3-4 paragraf. Jadi, siswa yang sudah bisa mengenali gagasan pokok ini tidak dibiarkan sendiri, tetap mereka diajari oleh guru. Kenapa? Karena memang haknya mereka diajar oleh guru. Jangan mentang-mentang bahwa muridnya udah bisa, terus mereka dikasih kerjaan aja, nggak diajarin. Itu nggak fair, nggak adil ya. Karena meskipun mereka sudah bisa, tetap mereka punya hak untuk diajari oleh guru. Seperti itu teman-teman ya pengaturannya. Jangan khawatir, nanti saya akan membuat video yang lain untuk memberikan simulasi atau role play bagaimana cara mengajarkannya. Nah, 5 menit terakhir, biasanya kan 1 jam pelajaran 35 menit ya. 5 menit terakhir kelompok 1 dan kelompok 2 itu akan berkumpul bersama-sama. Kemudian mereka akan mereview pelajaran hari ini. Kan mereka sama-sama belajar tentang gagasan pokok. Kelompok 1, kelompok 2, keduanya belajar tentang gagasan pokok. Keduanya belajar tentang gagasan pendukung. Hanya caranya saja yang berbeda, materialnya saja berbeda. Tapi bahwasanya mereka memenuhi apa yang diminta oleh kurikulum, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung, itu kita sudah lakukan. Memang hasilnya mungkin akan berbeda ya, tapi kita beri waktu pada anak-anak. Bisa jadi selama 2 minggu pertama, anak-anak kelompok 1 masih belum bisa mencari gagasan pokok. Tapi yang namanya diajarin dengan sesuai kesiapan yang tepat ya, pastinya akan ada peningkatan, itu pasti. Yang namanya peningkatan atau progres walaupun sedikit, itu kan sudah progres ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, itu adalah video tentang perencanaan bagaimana cara kita mengajarkan, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada pelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan strategi pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berbeda, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan differentiated instructions. Sebagai informasi, nantinya akan ada video ketiga yang akan segera diunggah. Video ketiga ini akan berisikan informasi mengenai simulasi, di mana saya akan bermain peran dengan pura-pura mengajar menggunakan mini lesson 1 dan mini lesson 2. Karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, bagaimana caranya saya, satu orang guru saja di kelas, lalu dapat mengajar anak-anak dengan 2 kelompok yang berbeda. Mungkin tidak sih? Sangat mungkin ya teman-teman ya. Nanti silahkan ditunggu tanggal mainnya ketika videonya sudah siap. Nah, jika teman-teman membutuhkan file yang saya munculkan dalam video 1, 2, dan 3 berupa PowerPoint penjelasan saya, kemudian file papan permainan ular tangga, terus kemudian file lembar kerja, itu semuanya dapat teman-teman download atau teman-teman unduh melalui link yang sudah saya post di kolom deskripsi dari video ini. Silahkan klik description box di bawah ini dan silahkan klik link menuju Google Drive yang sudah saya sematkan di situ. Baik teman-teman, demikian adalah video sesi sharing saya tentang bagaimana merencanakan pembelajaran terdiferensiasi untuk mengajarkan keterampilan membaca, khususnya untuk topik mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Bagi yang tadi belum sempat subscribe, monggo lo silahkan diklik tanda subscribe-nya. Teman-teman juga boleh share link video ini untuk rekan-rekan guru yang lain ya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sayono. Dah.